Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a huda ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya rabbi zidni 'ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Jamaah kaum muslimin dan muslimat, ustaz-ustadzah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia yang tiada terkira, sehingga pada kesempatan hari Ahad tanggal 14 Agustus 2022 atau bertepatan dengan tanggal 16 Muharram 1444 Hijriah, Allah perkenankan kita untuk menghadiri salah satu taman di antara taman surganya yang ada di dunia, yaitu majelis ilmu. Tidak lupa salawat salam senantiasa kita hadiahkan, kita sampaikan, kita haturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabat serta rahmat beliau yang senantiasa istiqamah, dan mudah-mudahan kelak kita nantinya akan mendapatkan syafaat beliau di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis yang ke-9 dari kitab Riyadhus Shalihin, An Abi Bakr Nufai ibn al-Harith al-Thaqafi radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza taqal muslimani bi sayfayhima fal qatil wal maqtul fin nar. Qultu ya Rasulullah hadha al qatil fama balul maqtul? Qala innahu kana harisan ala qatli sahibihi. Muttafaqun alaih. Dalam riwayat yang lain, menurut lafaz rawi yang lainnya, fama balul maqtul, ada fama sya'nul maqtul, yang intinya adalah sama. Diriwayatkan dari sahabat Abu Bakrah yang bernama adalah Nufai ibnul Harith al-Thaqafi dari Bani Thaqif radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai beliau, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idzal taqal muslimani bi sayfayhima," apabila dua orang muslim bertemu dengan kedua pedangnya, dengan pedangnya masing-masing. Artinya ada dua orang muslim bertemu, satu membawa pedang, satunya lagi juga membawa pedang. Fal qatil wal maqtul finnar, maka yang membunuh dan yang dibunuh dua-duanya masuk neraka. Qultu, saya bertanya. Yang bertanya di sini adalah sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, hadzal qatil, ini si pembunuh. Artinya jelas kalau si pembunuh ini masuk neraka. Fama balul maqtul, lalu bagaimana dengan keadaan si yang dibunuh ini? Maka Rasulullah menjawab, sesungguhnya yang dibunuh juga punya keinginan yang kuat untuk membunuh yang membunuh. Artinya cuman kesempatannya kedahuluan sama temannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, memang salah satu ciri dari kitab Riyadhus Shalihin karya Al-Imam An-Nawawi
yaitu taman orang-orang soleh. Ya, Riyadhus Shalihin ini artinya adalah taman-taman orang-orang yang soleh. Ini beliau mencantumkan hadis-hadis yang kuat, yang sahih. Beliau mensadur, meringkas hadis-hadis yang ada di Bukhari dan Muslim dan lain sebagainya yang beliau anggap ini adalah hadis yang kuat, yang menjadi dasar nilai-nilai Islam. Seperti yang kita tahu, beliau punya karya yang sangat kita kenal yaitu Al-Arba'in An-Nawawiyah, yang 40 hadis Nawawi yang berisi tentang pokok-pokok agama Islam. Dan di antaranya di Riyadhus Shalihin ini beliau lebih jabarkan lagi, beliau tambahkan lagi hadis-hadisnya. Seperti Ibnu Hajar Al-Asqalani punya kitab namanya Bulughul Maram. Bulugh itu artinya sampai, maram ini adalah keinginan, maksud. Supaya apa? Supaya kita sebagai orang Islam mampu mencapai maksud yang kita tuju, yaitu Allah ghayatuna, Allahu qasduna, Allah sebagai tujuan kita dan Allah sebagai maksud kita. Jadi kedua imam ini merangkum dari berbagai hadis-hadis yang ada yang sahih. Ibnu Hajar beliau menciptakan Bulughul Maram, dan Imam An-Nawawi beliau menciptakan, yaitu merangkum dengan kitab beliau Riyadhus Shalihin, taman-tamannya orang-orang yang soleh. Jadi kalau kita mau jadi orang yang soleh, seakan-akan kita khatamkan ini kitab Riyadhus Shalihin. Dan kalau kita ingin maksud tujuan kita ini tercapai, maka kita harus menghatamkan kitab Bulughul Maram. Baik, ini kitab yang sederhana karena hadisnya sudah disimpelkan lagi, sudah disederhanakan lagi. Nah, jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pelajaran dari hadis yang 9, ya, artinya syarah atau penjelasan dari hadis yang 9 ini, tentu kita mengenal dulu siapa perawinya, yaitu Abu Bakrah. Abu Bakrah ini adalah gelar. Ya, ini beda Abu Bakar dengan Abu Bakrah, beda tak marbutah. Ya, beda. Seperti umur dengan umrah, beda. Maknanya sebenarnya sama. Umur itu artinya makmur, ya. Kemudian umrah juga memakmurkan, maksudnya memakmurkan Baitullah dengan manasik ibadah umrah. Ya. Bakar dengan Bakrah. Ada sahabat Abu Bakar As-Siddiq, ada sahabat Abu Bakrah. Ini beda orang, ya. Dalam bahasa Arab, Bakrun, yaitu sahabat Abu Bakar, artinya adalah yang awal, yang gasik. Dalam bahasa kita gasik. Karena apa? Sahabat Abu Bakar menjadi orang yang paling awal. Beliau ketika di masa jahiliyah, dia orang yang paling rajin, paling datang duluan di Darun Nadwah. Ya, di Darun Nadwah ketika beliau dulu masuk Islam, datang ke pembesar-pembesar Quraisy, ya, di parlemen mereka, beliau orang yang datang awal. Dan kemudian beliau juga orang yang, menurut riwayat yang lain, karena beliau ini orang yang pertama kali masuk Islam dari kalangan lelaki dewasa, makanya orang yang paling gasik untuk masuk Islam. Ya, sampai ketika Abu Bakar ini beliau awal masuk Islam, beliau ditanya sama Abu Jahal, ya, "Inta sobahan ya Abu Bakar." Selamat pagi wahai Abu Bakar. "Inta sobahan ya Abul Hakam." Inta sobahan. Selamat pagi juga. "Ala tusyarikuna fi darin nadwah?" Tidakkah kamu mau mengikuti kami? Ya. Tidakkah kamu mau join bersama kami di Darun Nadwah untuk membicarakan masalah besar di kaum kita ini, bangsa Quraisy ini? Apalagi yang berkaitan dengan dakwah Rasulullah SAW di awal keislaman, artinya di dakwah Islam. Maka apa jawaban Abu Bakar? "Wallahi inni fi mashghalah." Demi Allah saya sedang sibuk hari ini. Akhirnya beliau berlalu. Abu Jahal karena sebenarnya dia adalah orang yang kritis, kan? Ka'annahu amrun ma ahammahu. Sepertinya ada sesuatu hal yang membuat Abu Bakar ini gundah. Wajahnya berbeda. Ada perkara besar yang membuat dia ini berubah, gitu kan? Sehingga apa? Ini artinya Abu Bakar ini biasanya orang yang paling awal datang bersama kita, kemudian kita bersahabat dengan dia. Ini kok akhir-akhir ini sifatnya berubah.
Jadi biasanya orang kalau kita punya teman gitu kan, ada berubah sedikit, pasti ada masalah. Mungkin masalah keluarga, mungkin masalah pekerjaan, mungkin masalah ekonomi, ya kan? Ya kan? Bisa jadi. Betul Ustaz Rizwan? Ya. Jadi ada masalah-masalah. Ini orang kenapa? Atau saya mungkin jangan-jangan saya punya salah dengan si fulan. Kenapa dia ini berubah? Ya. Makanya dalam hal ini kita kedepankan husnudzon. Jangan-jangan dia ada masalah. Ya, jangan kita saya salah apa? Dia itu gimana sih? Ya. Awalnya kalau ada orang yang baik, berhebat, mungkin kan ada sesuatu yang merubahnya. Bisa masalah pekerjaan, masalah keluarga, baru berantem sama istrinya, ya. Anaknya minta ini, minta itu, belum bisa dia kasih, ya kan? Maka hal semacam inilah yang membuat Abu Jahal ini merasa heran. Kenapa ini Abu Bakar? Ya. Namanya Abu Bakar, orang yang gasih. Abu ini ayah, Bakar ini gasih. Awal waktu, tepat waktu, seperti itu. Sehingga apa? Ternyata Abu Bakar ini sudah masuk Islam, orang yang pertama kali masuk Islam dari kalangan lelaki dewasa. Selisih usianya hanya 2 tahun dengan Rasulullah SAW. Rasulullah usia 40, di awal risalahnya Abu Bakar usianya baru 38. Meskipun Abu Bakar ini adalah dari klan Quraisy yang kecil sebenarnya. Klannya Quraisy kecil, cuman beliau orang kaya. Jadi menang kayanya. Tapi berdasarkan silsilah nasab Quraisy ini masih kalah populer dengan Bani Hashim, dengan Bani Makhzum, atau dengan Bani Adi punya sahabat Umar bin Khattab, masih kalah. Jadi pengaruhnya di Quraisy ini tidak begitu besar. Tapi kecerdasan beliau kemudian kekayaannya beliau inilah yang membuat Abu Bakar ini punya kedudukan di Quraisy. Nah, Abu Bakar, Bakar ini artinya gasih. Bakrah di sini artinya adalah tali sumur atau ini yang kita tahu sumur zaman dulu itu ada yang namanya besi yang bulat untuk nimba air. Nah, kayak gitu. Nah, ini nama aslinya sahabat periwayat ini Nufai bin Harith. Beliau masuk Islam ini setelah perang Taif. Jadi ketika Nabi SAW bulan Ramadan tahun 8 Hijriah beliau menaklukkan kota Makkah. Kemudian ada orang-orang dari Bani Hawazin, ya, di perang Hunain terjadi. 12.000 pasukan kaum muslimin berhadapan dengan 2.000 pasukan Bani Hawazin dan Bani Thaqif. Kemudian sahabat ini banyak yang merasa dulu kita perang dengan jumlah yang lebih sedikit melawan kita saja kita mudah untuk memenangkan. Apalagi ini kita pasukannya lebih besar. A'jabatkum kasratukum. Ketika kalian dibuat terlena oleh jumlah kalian yang besar. Terus akhirnya apa? Fadaqat alaikumul ardu bima rahabat tsumma wallaytum mudbirin. Maka bumi ini terasa sempit oleh kalian. Ternyata pasukan musuh punya taktik perang yang lebih jitu. Mereka bersembunyi di bukit-bukit, di balik bukit. Anak panah sudah tinggal ini, mereka lempar, kemudian batu-batu besar mereka gelindingkan. Sehingga di awal pertempuran kaum muslimin ini kocar kacir. Wallaytum mudbirin. Kalian lari cerai-berai, mundur. Maka diingatkan oleh Rasulullah untuk kembali bahwasanya berjihad ini hanya untuk Allah, bukan karena jumlah. Ya kan? Sehingga apa? Bisa memukul mundur Bani Hawazin. Mereka lari ke benteng Taif. Taif ini tempatnya tinggi, ada bentengnya. Dan termasuk kota penting di saat itu yaitu selain Makkah dan Taif. Madinah saat itu sebelum Rasulullah hijrah bukan tempat yang terkenal. Makanya Rasulullah ganti Yathrib dengan Madinah. Al-Madinah Al-Munawwarah, Madinah kota yang mendapatkan cahaya. Yathrib kota, kalau bahasa sekarang maaf, Yathrib ini kesannya tidak baik, desolat dan lain sebagainya. Maka orangnya hanya petani, ya kan? Peradabannya itu tertinggal dengan kabilah-kabilah yang lain, suka berantem sendiri antara Aus dan Khazraj, padahal masih keluarga besar tapi berantem sendiri. Itulah Madinah. Ya, Yathrib waktu itu sebelum akhirnya Rasulullah hijrah mampu berubah tatanan kehidupan di kota Yathrib yang sekarang berubah menjadi Al-Madinah Al-Munawwarah. Kemudian pasukan ini lari ke Taif. Dan Abu Bakrah ini, Nufai ibnul Harith ini, Rasulullah mengepung, dan Nufai ini belum masuk Islam, ada di pasukan Taif, bersembunyi di balik benteng Taif.
Maka Rasulullah mengepung selama 40 hari. Karena bentengnya ini kokoh, ya kan, Rasulullah melemparkan dengan manjanik itu kayak meriam ketapel yang raksasa besar. Jadi ketapel zaman dulu supaya itu merobohkan benteng Taif. Rasulullah menebang batang-batang kurma supaya memberi mereka kesan yang mengerikan. Akhirnya mereka menyerah, dan di antara yang pertama kali menyerah adalah sahabat Nufai bin Harith. Beliau turun mau dijadikan mendapatkan suaka dari Rasulullah. Akhirnya beliau turun, kemudian beliau turunnya itu dengan untuk turunnya itu pakai tali yang kayak sumur itu. Ya, beliau turun pertama kali turun. Maka turun dan menyerahkan dirinya kepada Rasulullah dan ingin masuk Islam. Maka awalnya beliau ini seorang budak. Ya, karena masuk Islam kemudian dibebaskan oleh Rasulullah SAW. Ya, bahkan beliau lebih suka disebut sebagai Nufai Maula Rasulullah. Nufai budak yang dibebaskan oleh Rasulullah. Jadi beliau banyak sekali seperti Zaid bin Harithah. Beliau malah lebih bangga disebut sebagai Zaid Maula Rasulullah, budak yang dibebaskan oleh Rasulullah. Mau pilih mana, ikut ayah kandung atau mau ikut Rasulullah? Saya lebih baik pilih bersama Rasulullah. Bagaimana ini keutamaan dan kemuliaan baginda Nabi SAW. Maka karena beliau ini turun dengan tali syukur itu di benteng itu, dia turun dari ketinggian benteng, maka Rasulullah menyebutnya ya Abu Bakr, wahai bapaknya tali sumur, seperti ini. Ya. Bakr gasik, Bakrah tali sumur, Bikrun perawan. Jadi Abu Bikrin dari bapaknya perawan. Ya. Kalau Abu Janda, bapaknya janda itu Abu Armalah. Kenal sama Abu Janda? Ada. Ya, itu. Kemudian Bikrun gadis atau perawan, Bakrun gasik, Bakrah itu adalah tali sumur. Jadi beda-beda. Bukratan wa asyiyya, bukrah pagi hari. Ya. Jadi itu bahasa Arab, Masya Allah ya, luar biasa. Jadi disinilah awal keislaman Abu Bakr, dan beliau meriwayatkan cukup banyak hadis dari Rasulullah. Salah satunya ini, dan di antara hadis yang populer dari beliau adalah hadis ketika beliau datang terlambat untuk sholat berjamaah, berdiri di shaf paling belakang sendirian. Maka Rasulullah mengatakan la sholata khalfas shaffi wahda. Tidak sempurna sholat berjamaahnya seseorang yang dia berdiri sendirian di belakang shaf paling belakang, dia sendirian. Karena keterlambatannya ini, maka beliau tidak mengulang lagi. Abu Bakar, ya, sahabat yang mulia, dan Imam Ad-Dhahabi dalam kitabnya Syiaru A'lamin Nubala mencatat tentang sejarah biografi sahabat Abu Bakar ini. Beliau sahabat yang meninggal dunia di Basrah bersama Imran bin Husain. Siapa sahabat Imran bin Husain? Sahabat Imran bin Husain adalah sahabat yang meriwayatkan tentang sholatlah kalau mampu dalam keadaan berdiri, kalau tidak bisa dalam keadaan duduk, kalau tidak bisa miring di atas perut bagian kanan. Sholli qa'iman, fa illam tastati fa qa'idan, fa illam tastati fa 'ala janbin. Itu adalah dua sahabat yang meninggal di Basrah. Bahkan sampai Imam Al-Hasan Al-Basri, seorang tabi'in, mengatakan belum pernah Basrah berduka sedahsyat ini, yaitu karena wafatnya dua sahabat Rasulullah yang mulia, yaitu Abu Bakrah dan Imran bin Husain. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pelajaran dari hadis yang ke-9 ini, yaitu siksa bagi orang yang berniat dan berazam maksiat, kemudian dia merealisasikannya, serta jika Allah tidak mengampuninya. Ya, ini nanti ada hadis yang hampir yang sama dengan seperti ini, ya. Karena apa tadi hadisnya ada dua, seandainya kata Rasulullah ada dua orang muslim bertemu, meskipun ini adalah dua muslim, sebagaimana dalam surah An-Nisa ayat yang ke-93 Allah firmankan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaohu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu 'alaihi wa la'anahu wa a'adda lahu 'adzaban 'azima. Dan barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya adalah neraka jahanam.
khalidan fiha, dia kekal di dalamnya. Wa ghadiballahu alaihi, dan Allah murka kepadanya. Apa makna arti murka? Artinya Allah menimpakan azab kepadanya. Wa la'anahu, dan Allah melaknatnya. Apa arti melaknat? Melaknat artinya jauh dari kasih sayang Allah. Allah lebih banyak gemesnya kepada orang ini daripada kasihannya. Ya. Jadi sehingga ditimpakan azab kepada orang ini. Kenapa? Dosanya membunuh seorang mukmin dengan sengaja. Ya. Wa a'adda lahu 'adzaban 'azima, dan Allah siapkan baginya siksa yang agung, siksa yang besar. Karena apa? Darah seorang muslim ini tidak halal kecuali karena 3. La yahillu damu imri'in muslimin illa bi ihda thalath. Tidak halal darah seorang muslim kecuali dengan 3 hal. Yang pertama adalah at-tayyibiz zani, an-nafsi bin nafsi. Yang pertama hutang nyawa dengan nyawa. Dia membunuh dengan sengaja, maka harus dikisos. Ya. Yang kedua at-tayyibiz zani, orang yang sudah menikah, sudah punya pasangan yang sah, tapi dia berzina, maka dirajam dia. Dengan salah satu, untuk pembuktiannya hanya salah satu dari 2 metode. Yang pertama ada mengaku sendiri, al-iqrar, dan yang kedua bisa karena 4 orang saksi yang melihat kejadiannya, dan 4 saksi ini betul-betul adil semuanya. Ya. Ada satu saksi yang ternyata dia matanya tidak begitu jelas melihat, maka tidak bisa tunaikan ini siksa azab kisos, ini had ya, hukuman bagi pezina untuk dirajam. Kemudian yang ketiga at-tarik lidinihi al-mufariq 'ala al-jamaah, yang orang muslim yang murtad, ya, yang murtad meninggalkan agamanya dan dia meninggalkan jamaah kaum muslimin. Itu. Jadi apa? Membunuh orang, membunuh muslim dengan sengaja di sini. Kemudian dia berzina karena setelah menikah, zani muhsan. Kemudian yang ketiga adalah dia murtad dari agama Islam. Ada beberapa dulu sahabat Rasulullah, artinya ada orang yang masuk Islam kemudian dia murtad, seperti Abdullah bin Khattab. Ya, Abdullah bin Khattab ini murtad karena takut dikisos. Ya. Ketika disuruh oleh Rasulullah SAW untuk menarik upeti pajak, di situ ada 2 orang sahabat, di antaranya Abdullah bin Khattab dan satunya seorang pelayan. Dan ternyata ketika di tengah perjalanan Abdullah ini kecapean, lapar, kemudian minta dimasakin. Waktu itu dapat punya ayam. Ternyata si budak ini, si pelayan ini, bagi Abdullah bin Khattab kelamaan dalam menyiapkan makanan, dia marah karena orang lapar, dibunuhlah si pelayan ini, kemudian kabur ke Makkah. Ya, kabur ke Makkah, kemudian diberitakan kepada Rasulullah ternyata Abdullah bin Khattab membunuh pelayan yang menjadi asisten pemungut pajak di masa Rasulullah, dan ternyata dapat info Abdullah bin Khattab ini murtad, kembali ke kesyirikannya, menjadi orang musyrik di Makkah, dan kebenciannya kepada Rasulullah itu lebih dahsyat dari yang sebelumnya. Dia menciptakan syair-syair yang menyerang Rasulullah dan melecehkan Rasulullah, dan punya 2 orang budak. Yang budaknya ini adalah perempuan, disuruh joget-joget, membacakan syair, menyanyi, dan syairnya itu berisi tentang melecehkan Rasulullah dengan tarian-tarian yang erotis, melecehkan Rasulullah. Abdullah bin Khattab. Akhirnya ketika Fathu Makkah, Abdullah bin Khattab ternyata bersembunyi di kelambu Ka'bah, di kiswah Ka'bah. Rasulullah sudah mencatat 17, dikitnya ada 17 nama orang yang halal darahnya. Di antaranya Abdullah bin Khattab, Ikrimah bin Abu Jahal. Tapi Ikrimah mendapat suaka keamanan dari istrinya, kemudian masuk Islam dan bagus keislamannya sampai syahid di perang Yarmuk. Abdullah bin Khattab tidak mendapatkan suaka, sembunyi di kiswah Ka'bah. Ada seorang sahabat mengatakan, "Hada Ibnu Khattab." Ini ada Abdullah bin Khattab bersembunyi di kiswah Ka'bah. Maka Rasulullah ketika diberitahu itu mengatakan, "Faqtuluh, bunuhlah dia." Maka siapa Abdullah bin Khattab ini dieksekusi di antara Hajar Aswad dan Maqam Ibrahim. Jadi antara itu dibunuh. Ya. Jadi jamaah sekalian rahimakumullah, membunuh seorang mukmin, seorang muslim, menurut Ibnu Abbas itu adalah ayat terakhir yang turun. Artinya
ayat terakhir yang turun tentang masalah berkaitan dengan membunuh seorang muslim, dan belum ada ayat yang menghapusnya. Sehingga kata Ibnu Abbas, ayat ini tidak ada yang menasakh, tidak ada yang menasih, sehingga siapapun yang membunuh seorang muslim dengan sengaja, maka dia tetap masuk neraka dan belum bisa masuk surga sebelum dia masuk neraka terlebih dahulu. Tetapi ada ulama lain seperti murid-murid Ibnu Abbas tidak selamanya sepakat. Tidak ada yang mengatakan bagaimana kalau dia menyesalinya, betul-betul taubat, maka ini kembali kepada Allah. Ya. Karena apa yang jelas, kalau ada seorang muslim meninggal dunia membawa dosa besar, bagi akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, dia belum sempat bertaubat, maka itu urusannya Allah. Di akhirat apakah Allah mau mengampuni atau menyiksa dia, itu urusan Allah. Tapi kalau dia sudah betul-betul bertaubat, ya, menyesali perbuatannya, dia memperbaiki, maka itu adalah hak Allah untuk mengampuni hambanya yang benar-benar bertaubat. Tapi masalahnya, ayat 93 dari surat An-Nisa ini adalah ayat yang terakhir berkaitan dengan masalah pembunuhan dengan sesama muslim. Sehingga kata Ibnu Abbas, ayat ini tidak ada yang menasakhnya, tidak ada yang menghapus keotentikan hukum ini. Sehingga apa kata Ibnu Abbas, bagiku adalah ada seorang yang membunuh seorang muslim membunuh muslim dengan sengaja tanpa suatu alasan, maka baginya adalah neraka jahanam. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, larangan bertengkar dengan sesama muslim karena bisa menyebabkan kelemahan dan murka Allah. Bertengkar sesama muslim sendiri, antara satu kelompok dengan kelompok yang lain, sehingga itu sejatinya adalah melemahkan kaum muslimin. Ya, kita disuruh untuk saling berpegang kepada tali-tali Allah, ya, dengan tali Allah, dengan agama Allah. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpeganglah kalian dengan tali Allah, yaitu dengan agama Islam, dan jangan bercerai-berai. Ya, dikatakan fatafshanu wa tadhhabu rihukum, sehingga kalian akan melemah dan kekuatan kalian akan hilang dan mendatangkan murka Allah. Dalam hadis yang lain Rasulullah bersabda, sibabul muslim fusuq. Mencela seorang muslim adalah kefasikan, dosa besar. Wa qitaluhu kufrun, dan membunuhnya atau memeranginya adalah sebuah kekufuran. Hanya saja ulama mengatakan kekufuran di sini bukan berarti dia keluar dari agama Islam, akan tetapi dia kufur secara amalan, sehingga apa, diancam dengan neraka kalau dia tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kemudian hadis yang ke-10, hadis yang panjang. Ya, ini tidak ada harokatnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salatul rajuli jama'atan tazidu ala salatihi fi suqihi wa baitihi bid'an wa 20 darajah. Wa dhalika anna ahadahum idza tawadda'a fa ahsana al-wudu'a thumma ata al-masjid la yuridu illa as-salata la yanhazuhu illa as-salatu lam yahtu khutwatan illa rufi'a lahu biha darajah wa hutta anhu biha khati'ah hatta yadkhula al-masjid fa idza dakhala al-masjid kana fi as-salati yatahbisu wal malaikatu yusalluna ala ahadikum ma dama fi majlisihi alladhi shalla fihi yaqulun Allahumma arham Allahumma ighfir lahu Allahumma tub alaih ma lam yuhdith fihi muttafaqun alaih. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, hadis yang ke-10 dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, semoga Allah meridhai beliau, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Kita tahu bahwa sahabat Abu Hurairah adalah sahabat dengan meriwayatkan hadis paling banyak di antara